Dan kalau kita mau terhindar dari virus dosa itu, maka kita harus mengikuti protokol yang Tuhan berikan buat kita. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Welcome new normal. Kalau kita melihat bahwa hari-hari ini kita akan masuk transisi new normal, maka kita akan masuk satu era yang berbeda tersendiri. Tapi kita harus mulai bersyukur karena dengan adanya new normal, kita diajarkan untuk kita lebih peduli terhadap hidup kita. Kita lebih banyak bersih-bersih, bahkan cenderung kita menjadi sangat luar biasa bersih atau super bersih. Kita diajarkan protokol dari pemerintah untuk kita banyak cuci tangan, untuk kita banyak pakai masker kalau kita mau keluar, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan hari ini saya melihat orang sudah mulai banyak memakai face shield. Tapi tahukah saudara bahwa kalau kita merasa bahwa kita sudah masuk di dalam satu era tersendiri, yaitu new normal, kita sudah diajak untuk kita peduli hidup jasmani kita. Kita harus mengingat apakah cukup kita hidup dengan peduli hidup kita yang jasmani ini aja. Kita mulai harus berpikir begini, karena di dalam perenungan saya Tuhan izinkan untuk saya mendapatkan satu rema. Saya ambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata wabah pandemi COVID-19 ini mendatangkan kebaikan buat kita. Kita menjadi peduli terhadap hidup kita, kita menjadi banyak bersih-bersih, kita menjadi banyak olahraga dan sebagainya. Kalau kita pikir-pikir, Tuhan turut bekerja dan kita tahu sekarang itu mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga sudah peduli terhadap hidup kerohanian kita? Karena ternyata bukan hanya virus corona saja yang sangat berbahaya, tetapi untuk hidup kerohanian kita ada satu virus yang sangat berbahaya, namanya virus dosa. Kalau kita akan masuk di new normal kembali untuk seperti dulu lagi, walaupun berbeda, tetapi kita akan sudah mulai aktif lagi. Mari kita mulai berpikir kembali juga terhadap hidup kekal kita yang Tuhan sudah berikan buat kita secara cuma-cuma dengan kematiannya Dia di kayu salib. Itu tidak bisa kita bayar dengan apapun. Caranya sama, yaitu kita harus mulai bersih-bersih diri, peduli terhadap hidup kita yang kekal ini. Dan kalau kita mau terhindar dari virus dosa itu, maka kita harus mengikuti protokol yang Tuhan berikan buat kita. Hari-hari ini mari kita berpikir baik. Apakah kita sudah sering melakukan pujian, penyembahan, dan berdoa kepada Tuhan? Dulu mungkin kita selalu dikatakan seperti itu. Sama seperti waktu kita dikatakan, banyak cuci tangan. Tapi kita jarang cuci tangan. Bahkan kita seringkali makan dengan sembarangan. Datang, pulang kerja, langsung kita makan. Tapi secara kerohanian kita juga diajak. Mungkin juga dulu seperti itu, sama. Pujian penyembahan, banyak pujian penyembahan. Tapi kalau kita mulai peduli terhadap hidup kita yang kekal, kita harus sudah sama seperti kita lakukan sekarang. Sering-sering kita banyak pujian penyembahan, baca Alkitab, perenungan terhadap Tuhan, apa yang Alkitab sampaikan buat kita. Itu harus lebih sering lagi kita lakukan. Kalau kita mengambil barang aja dari ojol, kita naik ke atas, lalu kita cepat-cepat cuci tangan sebelum kita makan, kita sudah sering lakukan itu. Kita pun harus bisa sering melakukan seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan, pujian, penyembahan, dan sebagainya. Kita juga setiap kali kita hari-hari ini pakai masker iman kita, supaya kita tahu bahwa kita akan terus terjaga daripada sentuhan-sentuhan luar. Kita pakai masker iman kita. Kita banyak taat dengan apa yang Tuhan sampaikan buat kita semuanya. Kita mulai belajar untuk melakukan apa yang disebut dengan jarak dengan dosa. Kalau ada namanya physical distancing, ada namanya social distancing. Kita ambil jarak dengan manusia. Sekarang kita juga
diingatkan untuk kita punya jarak dengan dosa. Jangan sebaliknya. Yang sering terjadi adalah kita malah ambil jarak sama Tuhan. Kita bahkan sering kali menjauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan kita kembali, yuk kita justru mengambil jarak dengan virus itu yang namanya dosa. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah, mari kita sudah mulai akan kembali masuk dengan kegiatan-kegiatan kita. Sudah masuk kembali ke kantor, tempat-tempat ibadah sudah mulai kembali dibuka, mal-mal sudah akan mulai kembali dibuka. Kalau kita sudah mengerti protokol dari pemerintah untuk kita lebih peduli terhadap hidup jasmani kita, demikian juga sekarang kita peduli terhadap hidup kerohanian kita. Kita mulai mengerti jangan melakukan dosa. Kalau kita lakukan terjatuh juga dengan dosa, ingat baik, kita datang sama Tuhan. Kita mengakui Tuhan yang adil dan setia akan mengampuni dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita nggak perlu malu. Kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh, sering datang sama Tuhan. Akui segala kesalahan-kesalahan kita. Dan kita mengerti betul itu protokol yang daripada Tuhan. Kita punya dosa, tetap datang kepada Tuhan. Dan memasuki new normal ini, marilah kita peduli hidup kekal kita juga. Marilah kita jauhi virus dosa itu dan kembali hidup benar di akhir zaman ini. Waktunya sudah sangat dekat dan kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu haruslah kita menjadi sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas semuanya kebaikan-Mu. Terima kasih kalau Tuhan izinkan kami memasuki new normal ini. Kami bisa peduli terhadap hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan juga ingatkan melalui pesan hari ini, kita peduli terhadap hidup kerohanian kita. Tuhan tolong tuntun kami, supaya kami semakin hari, semakin taat kepada protokol apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami punya hidup satu-satunya yang Tuhan berikan, yaitu hidup yang kekal, yang akan kami terus lalui selama hidup kami. Tuhan tolong kami, agar hidup kami semakin hari semakin memberkati setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan hidup kami menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.